Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Adi Bagus Pribadi. Nah, di channel ini kita akan belajar dan berbagi tentang visualisasi data, teknik desain, dan bagaimana menyampaikan sebuah data atau mempresentasikannya kepada audiens kita. Nah, bagi rekan-rekan yang suka video ini, silahkan di like terlebih dahulu dan share, serta agar nggak ketinggalan update video, silahkan di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, rekan-rekan, kita kali ini akan membahas tentang sebuah software visualisasi data. Karena kita tahu software visualisasi data itu banyak ya, ada Tableau, ada Power BI, Seasons, dan yang lain-lain. Nanti kita akan bahas kapan-kapan ya untuk yang lainnya. Ada Google Data Studio juga. Nah, kali ini kita akan coba membahas namanya adalah Tableau software. Nah, Tableau software ini kalau teman-teman cek di Google ya, Tableau gitu aja, dia akan muncul beberapa info nih di samping kanan. Tableau pertama kali itu didirikan di tahun 2003 di Mountain View, California. Dan pendirinya ada 3 orang, Pat Hanran, Christian Chabot, dan Chris Toll. Dan untuk CEO saat ini adalah si Mark Nelson hingga saat ini ya. Nah, kalau kita masuk ke situs Tableau, ini adalah tampilan situs Tableau nih teman-teman semua. Tampilan situs Tableau dan ya ini tampilannya sih awal-awal Tableau. Nah, sekarang dia juga mendukung Tokyo ya, Olimpiade di Tokyo. Dan nah ini analisa untuk siapa saja, Tableau bilang untuk siapa saja dengan data dari manapun ya. Jadi nggak hanya orang IT aja di sini, untuk analis, IT, eksekutif, untuk student ya, atau pelajar, ataupun setiap orang yang berhubungan dengan data. Dan pasti setiap orang saat ini tuh banyak berhubungan dengan data, apapun itu bidangnya. Nah, ini adalah beberapa organisasi yang menggunakan Tableau nih. Ada Honeywell, ada Lenovo ya, yang mungkin yang saya tahu dari semua company ini ada Lenovo dan Honeywell. Kalau Lenovo ya tahu sendiri ya laptop, kalau Honeywell itu produk-produk elektronik. Nah, setiap company ini berbeda-beda ya. Itu bidang usahanya pasti beda juga. Dan data-data yang mereka punya itu juga pasti berbeda nih antara satu dengan yang lainnya. Makanya mungkin untuk memudahkan memahami sebuah data, kita butuh software untuk memvisualkan data. Dan tampilan Tableau yang terbaru dia juga kalau yang sama CRM ya itu dia punya AI ya. AI itu artificial intelligence. Jadi kemampuan berpikir yang cerdas dalam sebuah software. Keren nih. Nah, dan ini tadi tampilan awal di situs Tableau-nya. Nah, kemudian inilah pendirinya nih. Pendirinya ada Chris Toll, Pat Hanran, dan Christian Chabot. 3 orang ini yang mendirikan Tableau. Oke. Dan Tableau ini memakai bahasa, kalau mungkin teman-teman pernah tahu ada SQL, Structure Query Language. Kalau Tableau itu makainya namanya VisQL ya, Visualization Query Language. Dan Tableau saat ini juga bersama dengan Salesforce sejak tahun 2019. Dan Tableau ini salah satu software juga punya komunitas yang terbesar ya. Besar banget komunitasnya. Kalau teman-teman search aja di Twitter, saya karena pengguna Twitter juga ya, di Twitter itu banyak orang-orang yang mastah lah di luar negeri yang ahli Tableau itu banyak berkumpul di situ. Dan tiap tahun itu ada namanya Tableau Conference. Oke, kemudian apa sih misi Tableau? Nah, misi Tableau itu adalah, kalau kita lihat, Tableau itu help people see and understand data. Jadi membantu orang untuk melihat dan memahami data. Jadi nggak hanya khusus orang IT ya. Jadi di Tableau ini untuk semua kalangan
orang IT, orang elektro, orang kesehatan, mungkin terkait ya kesehatan kayak ini tentang COVID, terus kemudian data-data yang lain itu semua pasti setiap apapun bidangnya, teman-teman pasti akan membutuhkan yang namanya software visualisasi data. Nah, untuk memudahkan rekan-rekan semua. Oke, kalau kita lihat Tableau ini memiliki beberapa produk ya. Ada Tableau desktop, server, online, prep, CRM, public, dan seterusnya. Nah, di sini saya mungkin akan bahas 3 aja ya, mungkin desktop, prep, dan public. Pertama kita akan masuk ke Tableau desktop dulu nih. Ini adalah tampilan awal kalau kita mengklik produk yang bagian Tableau desktop. Nah, di Tableau desktop ini dia berbayar ya, berbayar kalau nggak salah 70 US dollar. Nah, di sini tapi kita punya kesempatan untuk belajar Tableau desktop yang versi berbayar ini itu digratiskan selama kurang lebih 14 hari. Nah, untuk harganya sendiri ini nih. Kok nggak keluar? Nah, untuk Tableau Creator ya, Tableau Creator itu sudah masuk, ada Tableau desktop dan Tableau Prep Builder. Itu 70 US dollar per user per month ya. Jadi lumayan nih, 70 US dollar per user per month. Ini saya ngasih tahu yang ini aja deh. Kemudian itu Tableau ya, Tableau desktop. Jadi dia intinya alat visualisasi data yang versi berbayarnya dari Tableau. Kemudian ada Tableau Prep ya, kalau versi berbayar tadi dia juga akan mendapatkan Tableau Prep. Nah, Tableau Prep ini adalah software untuk mengkombinasikan dan mempersiapkan data. Jadi kalau Tableau desktop itu nanti tampilan visualnya, kalau ini lebih ke dasarnya dulu. Jadi teman-teman kalau punya data-data yang banyak, mungkin ada yang dari server, ada yang dari Excel. Nah, untuk mengkombinasikan itu lebih mudah dengan Tableau Prep. Gitu nih teman-teman. Ini tampilan Tableau Prep. Warnanya beda-beda, kenapa Mas ini? Nah, kalau warnanya beda-beda ini mungkin setiap datanya ya. Datanya itu berbeda-beda jadi disatukan. Nah, intinya untuk mempersiapkan data dan mempermudah kita untuk memvisualkannya. Ini kan berarti berbayar semua, Mas. Kalau mau nyoba pun cuma 14 hari. Nah, tenang, di sini ada Tableau yang terakhir ya. Nggak terakhir sebenarnya, ada banyak sih, cuma kita batasi dengan 3 tadi, tampilan Tableau desktop, prep, dan Tableau public. Kita akan masuk ke Tableau public ya. Nah, ini adalah tampilan kalau kita klik di bagian Tableau public dia akan muncul. Nah, jadi kita bisa menemukan inspirasi dan meningkatkan kemampuan data kita dengan menggunakan Tableau Prep, karena di sini banyak komunitasnya. Tadi saya bilang ada komunitasnya, kemudian ada orang-orang yang dia jadi Tableau Ambassador ataupun Tableau Zen Master. Jadi itu gelar yang diberikan Tableau kepada orang-orang yang berkontribusi lebih ke Tableau. Bisa dia mengedukasi, kemudian bisa juga dia memberikan training, ataupun dia mengolah Tableau lebih mendalam dengan teknik-teknik yang tertentu. Oke, dan nah ini nih kenalan saya juga, Kevin Flerlek. Ini saya sering minta pendapat ke beliau tentang desain sebuah visualisasi data. Nah, ini tampilan-tampilan yang bisa dihasilkan di Tableau public. Nah, kita akan langsung masuk ke Tableau publiknya. Ini kalau kita buka di awal ya, Tableau public. Ini tampilannya nih. Jadi dia bilang bahwa data adalah sebuah cerita ya. Jadi silahkan dibagikan kepada dunia. Keren ya. Dan karena dia namanya Tableau public, data-data yang teman-teman nanti buat kemudian divisualkan itu bisa diakses umum. Nah, kalau teman-teman ingin mensikretkan ya,
agar nggak banyak orang yang tahu datanya, itu bisa beli yang Tableau desktop. Atau kalau teman-teman ingin sudah membuat nih visualisasi datanya dan ingin dia rahasia misal, itu ada caranya, nanti ikut join kelas kami aja. Oke. Nah, kalau mau download nih, downloadnya di sini tinggal di enter aja your email address. Jadi masukkan email kalian, kemudian nanti tinggal klik download di apps. Dan Tableau ini tersedia untuk operating system Windows dan Mac. Nah, untuk Linux kayaknya nggak bisa deh. Ya, kayaknya nggak bisa deh. Saya juga belum pernah nyoba sih Linux. Nah, ini kita bisa klik di sini, nanti dia akan muncul tampilan download. Nah, karena saya sudah mendownload, saya nggak akan install nih. Dan teman-teman bisa masuk ke, nah ini nanti dia akan tunggu aja. Nah, kalau sudah tampilan ini tinggal start download gitu. Nah, yang terbaru Tableau adalah versinya 2021.2. Kemudian kalau teman-teman butuh contoh-contoh pembuatan Tableau itu kayak gimana sih yang sudah jadi. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini buatan orang-orang luar negeri. Ada orang Indonesia kemarin yang sempat masuk. Nah, masuk di Fish of the Day. Jadi Fish of the Day itu tiap hari itu ada visualisasi yang dibuat di Tableau yang dia masuk nominasi nih untuk ditampilin. Nah, kayak gini nih. Ini semuanya dibuat dari Tableau dan juga didesain, bisa didesain pakai beberapa software ilustrasi ataupun software desain yang lain. Nah, kapan-kapan kita juga akan bahas tuh nanti. Jadi silahkan support channel saya, jadi agar saya bisa lebih semangat membuat konten-konten tentang visualisasi data, kemudian bagaimana mendesainnya. Oke. Nah, ini bisa sampai scroll sampai bawah, banyak banget ya. Dan kalau teman-teman kan Tableau ini alat untuk memvisualkan data yang jumlahnya banyak sekali ya. Jumlahnya bahkan bisa jutaan. Jadi Tableau itu bisa sampai 15 juta baris data ya. Nah, di sini ada resource. Jadi teman-teman bisa klik aja resource. Nah, di sini ada caranya nih. Kalau mau belajar nih, ini ada caranya, how to-nya ada. Kalau butuh sampel datanya tinggal klik sampel data. Di sini ada beberapa sampel data yang dia dalam format Excel, ada format CSV, Notepad ini nanti bukanya. Itu tinggal diklik aja, tinggal di-download, kemudian nanti teman-teman bisa olah. Dan ini komunitasnya juga banyak, ada Iron Fist, tinggal nanti diklik aja, ada Makeover Monday, Work Wednesday. Nah, banyak sekali nih, jadi bisa kita coba-coba. Nah, ini SWD Challenge biasa, ini Storytelling with Data Challenge, jadi ini punyanya Cole Nussbaumer Navlik. Kapan-kapan kita akan bedah bukunya juga di channel ini. Oke, banyak ya. Nah, tampilan softwarenya kayak gimana sih Mas? Kalau Tableau desktop tadi kan bayar ya, dapat 14 hari. Kalau Tableau public, oke, ini saya akan tampilkan. Nah, ini softwarenya Tableau public. Apa sih bedanya Tableau public dengan Tableau desktop? Kalau Tableau public ini di bagian server, ini cuma ada 4 ya, 4 server yang bisa terhubung. Kalau Tableau desktop yang berbayar dia ada sampai 68. Ya, di sini lebih banyak. Nah, untuk filenya sama aja. Jadi antara Tableau desktop dan Tableau server itu sama. Jadi di bagian file ada Excel, ada CSV, JSON file, Access, PDF, spatial file, dan statistical file. Nah, kalau Excel ya tahulah kita software-software yang dari Excel. Kemudian kalau text file yang tadi CSV atau Notepad ya. Basisnya CSV atau Notepad. Kalau JSON file. Kemudian ada Microsoft Access, ini dari Microsoft Access-nya kita bisa terkonek atau terhubung. Kemudian ada PDF, itu yang biasanya dibuka di Adobe ya, Adobe Reader, Nitro, Foxit. Kemudian ada spatial file. Apa sih Mas ini spatial file? Nah, kalau spatial file, spatial file ini file-file
yang dibuat di software untuk membuat peta bumi atau geografis ya, peta bumi. Ini spatial file. Kemudian ada statistical file, biasanya dibuat di SPSS atau R file. Ini tampilan awalnya dan kita akan coba lihat tampilan dalamnya. Nah, ini adalah tampilan dalamnya di Tableau Public. Nah, itu aja mungkin di video sesi kali ini. Kita perkenalan dulu dengan Tableau. Nah, ke depan kita akan bahas apa fitur Tableau, kemudian tentang data ya, bagaimana mengkomunikasikan data yang tepat. Nah, kalau kita asal membuat aja tanpa kita tahu bagaimana mendesain sebuah data yang tepat, maka visualisasi datanya itu cuma ya biasa aja ya, maksudnya dalam arti belum tentu orang itu paham dengan data yang ingin kita sampaikan. Nah, ini ada kurang lebih berapa nih? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ada 18 ya. Ada 24, sorry. Ada 24 bentuk visualisasi yang bisa dibuat. Tapi sebenarnya dari 24 ini itu bisa dikembangkan lagi dan banyak sekali ya. Kapan-kapan kita bahas satu persatu, mulai dari bar chart, kemudian line chart, apalagi nih, kemudian ada map chart ya, kemudian ada pie chart dan yang lain-lain. Kita akan bahas di next video. Oke, itu dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Terima kasih teman-teman.